Yeremia 22 ayat 30b. Sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tahta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Firman Tuhan ini merupakan nubuat yang ditujukan kepada Raja Konya atau Yekonya atau Yehoyakin yang tidak takut akan Allah. Ia hanya memerintah selama 3 bulan, kemudian dibawa sebagai tawanan ke Babel bersama dengan semua saudaranya sesuai dengan nubuat Yeremia yang tertulis di ayat 25 dan 26. Sebuah penggalian arkeologi menemukan bukti bahwa Yehoyakin dan semua saudaranya dijadikan sida-sida. Dengan kata lain, silsilah Yehoyakin benar-benar berakhir sesuai dengan nubuat firman Tuhan ini, bahwa tidak seorang pun dari keturunannya yang akan berhasil memerintah kembali di Yehuda. Masalahnya, Yehoyakin adalah satu-satunya keturunan Salomo yang ada dalam silsilah Yesus Kristus. Berakhirnya silsilah Yehoyakin berarti berakhirnya silsilah Salomo. Berakhirnya silsilah Salomo nampaknya berarti berakhirnya silsilah Daud juga. Sampai di sini nampaknya rancangan Allah tentang silsilah Yesus Kristus melalui keturunan Daud gagal. Namun apakah benar gagal? Tentu saja tidak. Manusia bisa gagal, tetapi Tuhan tidak pernah gagal. Jauh sebelum Yehoyakin dilahirkan, Tuhan ternyata sudah mempersiapkan seorang yang bernama Natan, saudara laki-laki Salomo. Itulah sebabnya dalam silsilah yang dicatat di Injil Lukas 3 ayat 31, yang disebut sebagai anak Daud bukan Salomo seperti yang dicatat di Matius 1 ayat 6, melainkan Natan. Dia memiliki keturunan yang bernama Neri. Putra sulung Neri yang bernama Sealtiel memang meninggal tanpa anak, tetapi adiknya yaitu Pedaya melakukan tanggung jawab pernikahan Levirat sesuai dengan Ulangan 25 ayat 5-10. Dari pernikahan itu lahirlah Zerubabel. Itulah sebabnya dalam 1 Tawarikh 3 ayat 19, Zerubabel disebut sebagai anak Pedaya, tetapi Lukas 3 ayat 27 menyebutnya sebagai anak Sealtiel. Dialah yang meneruskan silsilah Daud sampai akhirnya Yesus Kristus dilahirkan. Jadi, silsilah Salomo memang habis, tapi silsilah Daud berjalan terus sesuai dengan nubuat firman Tuhan. Dari sini kita melihat bahwa jalan Tuhan sungguh tak terselami oleh pikiran kita yang sangat terbatas. Sehingga Paulus di dalam Roma 11 ayat 33 berkata, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Apa yang nampak mustahil, pada saatnya semua yang difirmankannya pasti terlaksana dengan sempurna. Karena itu apapun yang terjadi, marilah kita belajar percaya dan taat kepada semua yang telah difirmankan Tuhan, sebab Dia tidak pernah gagal dalam melaksanakan apa yang sudah Dia janjikan. Orang yang berpegang kepada janji Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Amin.